Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktunya di sela-sela waktu istirahatnya untuk memenuhi undangan dari kami calon guru penggerak. Terima kasih banyak ini. Ini merupakan untuk kebanggaan bagi kami ya, teman-teman udah mensupport kami sebagai calon guru penggerak di sini. Terima kasih banyak. Di sini saya dan Pak Acep ini akan sharing lah istilahnya, sharing tentang budaya positif yang setelah kami lakukan di SMA Negeri 1 Keragilan. Izin saya screen dulu ya Pak. Screen share dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, udah Bu. Tampilannya full nggak Pak Acep? Belum, masih muter-muter. Masih muter. Nah, udah. Ya, ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini mungkin untuk membangun budaya yang positif, di sekolah itu perlu adanya atau menyediakan lingkungan yang positif ya Bapak Ibu, kemudian yang aman, yang nyaman agar murid-murid kita itu mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sesuatu itu dengan rasa merdekanya, dengan mandiri dan bertanggung jawab tentunya apa yang telah mereka lakukan seperti itu. Untuk membangun budaya positif ini baik di sekolah ya Pak terutama maupun ini di rumah karena ini terasa banget Pak Bapak Ibu pendidikan dari PGP ini saya merasakan ini juga bisa diterapkan di rumah kita gitu. Kita perlu melakukan perubahan salah satunya yaitu tentang ini perubahan paradigma di sini di budaya positif ini, kemudian tentang disiplin positif dan motivasi, kemudian juga merumuskan keyakinan kelas. Mungkin kemarin juga kita sudah sharing ya Bapak Ibu tentang bikin keyakinan kelas karena kemarin Bapak Kurikulum Pak Acep Ruhyat itu mempunyai ide di awal semester 2 ini kita membuat keyakinan kelas dan alhamdulillah setiap wali kelas kemarin melaksanakannya gitu. Mungkin ntar keyakinannya kita akan upload ya Pak Acep ya untuk ke depan keyakinan kelas dari masing-masing kelas seperti itu. Ya. Kemudian dia selain keyakinan kelas di sini ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol dan segitiga restitusi di sini. Di sini kita akan bahas satu persatu mengenai budaya positif yang terdiri dari 6 tersebut. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu mungkin tahu ya apa itu paradigma gitu. Apa itu paradigma Bapak Ibu? Guru bahasa Indonesia pakarnya tuh. Pakarnya bahasa Indonesia katanya ada Bapak Maswi MPD. Paradigma itu apa Pak? Kalau menurut saya cara berpikir kali ya Bapak Ibu. Ya, bisa cara berpikir, cara mungkin pandang. ini kita ingin merubah cara berpikir kita selama ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak didik kita, mungkin juga anak-anak kita di rumah itu seperti ini. Jadi di sini ada istilahnya ilusi guru mengontrol murid.
di sini. Sebelumnya kita Bapak dan Ibu pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksakan murid ataupun anak didik anak kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid kita atau anak kita tersebut tidak ingin melakukannya atau tidak memilih untuk melakukannya seperti itu. Jadi kan di sini kita tidak bisa memaksakan gitu ya Bapak Ibu kalau jika anak kita tersebut tidak ingin atau tidak memilih untuk melakukannya. Selama ini kan kita cenderung memaksa atau bahkan mungkin mengawasi dan mengontrol nih agar anak-anak kita atau murid-murid kita itu melakukan sesuatu. Itu yang mungkin kita akan rubah cara berpikir kita seperti itu. Kemudian di sini ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Di sini seseorang itu adalah murid kita mungkin atau anak kita di rumah. Jadi kritikan yang kita buat, kemudian kita juga kadang-kadang secara tidak sadar ya Bapak Ibu membuat anak didik kita atau murid kita merasa orang yang merasa bersalah seperti itu. Mungkin tanpa tidak sadari kita sering atau mengutarakan kata-kata. Biasanya kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu, kadang-kadang secara tidak sadar itu mengatakan saya kecewa dengan kamu atau saya kecewa dengan kalian. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, Kadang-kadang seperti itu nggak Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Kalau mungkin kalau saya di rumah biasanya sama anak saya, ibu nggak suka deh kalau kakak seperti itu, kadang-kadang gitu kan ya. Padahal itu secara tidak langsung itu membuat murid kita atau anak kita merasa bersalah seperti itu. Jadi ini yang kita mau rubah gitu cara berpikir seperti itu. Yaitu karena dengan membuat orang tidak bersalah justru malah membuat murid atau anak kita itu menjadi sosok yang gagal begitu ya, sosok yang gagal, terus sosok yang merasa dirinya buruk di mata guru tersebut atau buruk di mata orang tua tersebut seperti itu. Jadi justru bukan menguatkan karakter mereka, malah merusak menjatuhkan karakter murid atau anak kita gitu seperti itu. Kemudian di sini juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif menjadi efektif atau bermanfaat seperti itu di sini. Di sini penguatan positif itu berupa bujukan atau rayuan seperti itu, Bu. Katanya di sini dikatakan efektif atau bermanfaat. Ya kalau di rumah kita biasa kalau ibu-ibu biasanya ngerayu anaknya ya, ibu-ibu. Mungkin kalau bapak-bapak ngerayu istrinya mungkin dengan rayuan-rayuan itu atau penguatan positif itu dalam bentuk bujukan atau rayuan. Kalau saya di rumah contohnya ya seperti itu, kalau misalkan anak nggak mau potong rambut, ayo A atau Kak potong rambut yuk, ntar habis potong rambut kita beliin ini, itu kan sebuah bujukan ya Bapak Ibu. Ya, ini juga cara berpikir yang tidak baik seperti itu. Jadi pola-pola atau cara paradigma seperti ini harus kita rubah seperti itu. Karena dengan bujukan atau rayuan tersebut akan membuat efek yang tidak baik buat anak kita. Jadi kalau misalkan anak kita itu merasa ketergantungan gitu. Jadi kalau dia nggak mau kalau mau potong rambut lagi susah kalau nggak ada iming-imingnya gitu. Ya Bapak Ibu. Ya nggak sih Bapak Ibu merasa seperti itu? Bu. Ya, ini yang mungkin sedikit-sedikit kita rubah karena emang kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian ini yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini tidak dipungkiri, saya juga di sini
merasa menjadi orang tua terutama ya Pak ke anak itu memaksakan segala sesuatu dengan alibi, kalau tidak dipaksakan anak nggak bakalan bisa-bisa seperti itu. Benar, benar, benar. Iya, saya seperti itu di rumah anak ayo biar bisa ini, ayo bisa ini, dipaksakan gitu anak. Padahal ya Bu Maya, iya, padahal dengan cara pemaksaan ini akibatnya secara tidak langsung saya juga merasakan sendiri ya Bapak Ibu, akhirnya merasa ada istilah apa ya, renggang dengan anak atau bahkan ada permusuhan gitu antara ibu dan anak seperti itu. Mungkin di sekolah juga kalau kita memaksakan anak, ujung-ujungnya kan anak mungkin ada rasa dendam ke kita ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Iya. Ya ini yang paradigma yang mesti kita rubah seperti itu. Ya secara pelan-pelan. Ya ini mungkin itu yang perubahan paradigma, jadi tidak ada ilusi-ilusi seperti itu. Ini ada tabel perubahan paradigma stimulus respon dihubungkan dengan teori kontrol. Di sini ada pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini bisa Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena ternyata kita itu seharusnya berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunianya mereka. Jadi kita yang mengadaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Jangan kita yang mau merubah mereka seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya, kita kan dalam prakteknya ya Bu ya, ya saya pribadi gitu. Kalau orang berperilaku buruk, orang ini salah gitu kan ya. Padahal semua perilaku yang murid kita lakukan itu mereka punya tujuan gitu Pak, memiliki tujuan. Kayak kasus kemarin ya, anaknya Bu Alia, ya Bu Muai, Bu Made, mungkin Bu Alia ini nggak bisa hadir karena les. Kemarin yang masalah Tatang itu kan kita sudah mengecapnya Tatang ini buruk atau salah gitu ya Bu ya. Ternyata dia ada tujuan tersendiri gitu setelah kita gali. Oh, emang ternyata dia seperti ini. Ya, ya Bu. Enggak tahu masalahnya. Kenapa Bu? Kenapa Bu Mai? Masalah apa Bu? Oh, Bu Mai nggak tahu ya kemarin yang Tatang itu masalah minta kartu pelajar, terus kita nyalahin kirain dia ngituin bayarin temennya kartu pelajar, dia bayarin temennya, kirain si Tatang tuh dipalak sama temennya gitu. Ternyata dia emang mau ngebantuin temennya karena dia mau ikut turnamen seperti itu. Jadi tidak semuanya yang berperilaku buruk itu kesalahan gitu, salah gitu. Jadi kita harus menggali lebih dalam lagi apa tujuan dari perilaku murid atau siswa tersebut seperti itu. Ya itu contoh kemarin. Kemudian orang lain juga bisa mengontrol saya. Ya ternyata di sini salah ya Bapak Ibu, hanya ada yang bisa mengontrol ya hanya diri sendiri. Gitu. Ya siswa yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Ntar kita ke depan, materi ke depan ada istilah disiplin diri ya Pak, ntar Bu. Kemudian di sini juga saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tadi ya Bu, yang tadi ilusi yang pertama tentang ilusi guru mengontrol, itu sebenarnya tidak bisa gitu, karena kalau siswa tidak ingin melakukan atau memilih sesuatu yang dia tidak kehendaki, itu kita akan sulit seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau ada bujukan, akhirnya ujung-ujungnya kalau nggak mau kita paksa gitu. Ya Ibu, Bapak. Iya, karena bujukan kita gagal, akhirnya kita ujungnya dipaksa gitu anak-anak. Sebenarnya seharusnya kita adakan kolaborasi, adakan kita di sini konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tawar-tawarkan ke murid kita,
maunya seperti apa gitu. Kita berikan pilihan-pilihan, jadi mereka yang memilih gitu, kita arahkan yang pilihan-pilihan yang benar gitu. Kalau kita bujuk tidak bisa, akhirnya memaksa kan tidak baik juga seperti itu. Kemudian di sini ada model berpikir, akhirnya menang apa kalah ujungnya kalau di sini ya di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol di sini kita model berpikirnya menang dengan menang. Jadi guru juga merasa menang, siswa juga merasa menang juga gitu, tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada dimenangkan di sini. Jadi itu yang disebut teori kontrol. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa tindakan guru yang mungkin kita pernah lakukan juga ya Bapak Ibu ya. Di sini ada berupa hukuman atau konsekuensi, masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, mana ini Bapak Ibu? Kalau kita mencatat 10 kali di dalam buku kalimat ini masuknya hukuman apa konsekuensi ini? Iya, 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi menurut Bu Muai, Bu Made, atau Pak Ajat, Pak Maswi? Nih, siswa ini ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Disuruh nih, misalkan ya, saya nih memerintahkan siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kemudian tulisannya itu adalah saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu terlambat sekolah. Posisinya siswa itu terlambat sekolah. Saya menyuruh siswa itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu. Bagaimana menurut Bu Made, Bu Muai, Pak Ajat, Pak Maswi, hal yang seperti ini itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Bu Made? Menurut Bu Made gimana? Nggak ada suaranya Bu Made? Bu dibuka Bu. Masih dimut kali. Belum dibuka. Oh, masih dimut kali Bu Made ya. Bu Made konsekuensi katanya. Bu Made maksudnya konsekuensi. Ya ntar kita bahas ya Bu ya. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Pak Ajat, menurut Pak Ajat gimana Pak Ajat? Pak Ajat yang nomor 2 aja Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman apa konsekuensi Pak Ajat kalau menurut Pak Ajat? Enggak ada Bu, kita enggak masuk. Kalau saya nomor 2 tetap hukuman. Satu hukuman. Iya, satu ini hukuman, 2 hukuman. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, dia bertanggung jawab. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk konsekuensi. Ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini Bapak kesiswaan ini biasanya. Ya, Pak Maswi, ini hukuman apa konsekuensi ini? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Gitu. Ya, pas benar ini sama Pak pengawas ini. Apa ini Bapak Ibu masuknya? Nggak ada konsekuensi, nggak ada hukuman. Ya, langsung dibahas aja. Konsekuensi nggak ada hukuman. Yang terakhir lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena pelajaran olahraga. Hebat Ibu Muai nih. Ya ini ya Bapak Ibu ya kita ini ya ini
mungkin tadi udah betul ya. Pertama itu hukuman, kedua juga hukuman. Kemudian tadi apa itu yang ketiga, murid di Mutan Pusat juga hukuman ya Pak. Ini mengganti kertas, ini konsekuensi, maksudnya membersihkan juga konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian itu hukuman. Yang terakhir ini kata Bu Muai tadi konsekuensi. Bapak Ibu sudah paham. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Jadi hendaklah kita menerapkan ke siswa itu yang konsekuensinya saja ya Bapak Ibu. Hukuman-hukuman kita hindarilah mulai dari sekarang. Ini sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman itu, kita tidak mau menyakiti murid-murid kita ya Bapak Ibu. Iya. Ya, ini kalau konsekuensi kan sesuatu yang emang dia harus tanggung jawab ya Bu ya. Kalau konsekuensi itu ke tanggung jawab mereka gitu. Kalau mereka menumpahkan air tadi mejanya kotor ya dibersihkan atau dielap seperti itu konsekuensi. Jadi mereka juga tidak merasa tersakiti seperti itu atau merasa merasa disalahkan lah gitu. Kemudian membuat anak sakit kalau hukuman itu baik fisik maupun hati. Kalau push up kan tentunya fisik ya Pak, Ibu. Kalau biasanya kalau yang hati itu cenderung ke verbal. Biasanya kalau kita marah-marah kan malah menyakiti hati mereka gitu. Ya. Kemudian di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, ini hanya beberapa saat saja mereka tidak nyamannya karena harus membersihkan seperti itu. Kalau tadi tumpah air tumpah itu kan hanya beberapa saat saja mereka merasa tidak nyamannya atau terbebaninya seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman ini akhirnya anak justru benci gitu dengan kalau kita di sekolah ada aturan-aturan, itu kalau dengan adanya hukuman-hukuman tuh anak justru akan membencinya gitu, dan akan terus melanggar mungkin disiplin-disiplin yang ada di sekolah. Kemudian konsekuensi di sini anaknya menghargai disiplin. Ya, kalau kita hanya menerapkan konsekuensinya, itu anak mungkin akan menghargai dari kedisiplinan tersebut atau aturan tersebut. Kalau hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep dirinya akan buruk, akan merasa buruk pribadinya. Kemudian kalau di sini konsekuensi dia akan merasa baik ya, karena dia sudah mau bertanggung jawab, merasa saya sudah menyelesaikan masalah saya seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan kemudian kalau di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir ada kalau hukuman itu anak cenderung akan merasa marah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai seperti itu kalau dihukum ya Bapak Ibu. Tapi kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja seperti itu. Ya, ini hukuman dan konsekuensi, perbedaan hukum dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya tadi disiplin, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin yang Bapak Ibu tahu? Apa Bapak Ibu yang ada di benak Bapak Ibu disiplin? Disiplin itu apa sih? Taat aturan. Taat aturan. Apalagi Bu Made? Bu Made nggak bisa jawab. Bu Madenya nggak bisa jawab ya? Iya, karena speakernya itu suaranya. Oh iya, mungkin ya itu ya Bu Mua ya Bapak Ibu, kalau udah kata-kata disiplin itu pasti kita terbenak di pikiran kita itu aturan, hukuman, tata tertib ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi harus patuh, seperti itu. Bukan itu Bu. Kenapa Bu? Disiplin itu kesadaran diri sendiri. Ya, ya disiplin itu kalau
menurut ini sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina ini ya Bu, dari bahasa Latin yang artinya belajar ya. Ini saya merahkan karena kita selama ini, saya pribadi selama ini ya disiplin itu di benak saya ya aturan gitu kan ya, peraturan atau tata tertib atau sesuatu yang harus ditaati gitu, harus diikutin seperti itu. Ternyata di sini disiplin itu adalah belajar. Jadi kita sama-sama belajar antara murid dan siswa itu sama-sama belajar. Ya. Makna dari hasil kata itu juga konotasi katanya disiplin diri, terutama ini disiplin diri. Ini dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, disiplinnya di sini adalah cenderung ke disiplin diri. Kenapa disiplin diri? Karena disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Jadi ini adalah disiplin dari dalam diri. Jadi ini dari faktor intrinsik dari seseorang untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya, ini PR kita bersama, gimana caranya kita memunculkan atau mewujudkan atau membuat anak-anak atau peserta didik kita atau murid-murid kita itu muncul disiplin dirinya. Seperti itu PR terbesar kita sebagai pendidik di sini. Selain disiplin diri, kita juga di sini ada teori motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Di sini ada motivasi yang berasal dari eksternal dan ada yang motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya muncul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia atau murid kita melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi di sini. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari seseorang. Dan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Seperti itu. Jadi di sini murid-murid kita biasanya kan Pak, kalau misalkan ini melakukan sesuatu itu karena ketakutan atau saya takut dihukum, akhirnya nggak mau sekolah takut dihukum karena kemarin mungkin gitu melakukan sesuatu. Jadi itu yang mendasari perilaku manusia pada dasarnya atau murid kita di sekolah. Dan ini adalah motivasi yang termasuk motivasi eksternal gitu dari luar karena ada hukuman, jadi akhirnya mereka melakukan motivasi untuk melakukan sesuatu ada gitu. Tadinya mau sekolah karena dia takut karena dia tadinya merasa bersalah, ya Bu, karena takut dihukum gitu, akhirnya tidak sekolah. Jadi akhirnya memotivasi perilaku tidak mau sekolah seperti itu. Tidak mau Kemudian sekolah. Kenapa Bu? Tidak mau sekolah karena PR. Karena PR ya bisa saja ini tidak mau sekolah karena PR banyak gitu kan Pak ya. Kita takut dihukum seperti itu. Atau karena tidak nyaman karena banyak PR itu gitu. Jadi merasa tidak nyaman. Seperti itu. Ini motivasi-motivasi perilaku manusia yang dari eksternalnya gitu. Kemudian yang kedua di sini katanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi suatu lembaga ya Bu. Ini ya contohnya ya tadi kalau di rumah ya Bapak Ibu ya. Dia melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu berperilaku karena ada imbalannya. Ada tadi saya contohkan itu tadi kalau di rumah kalau anak nggak mau potong rambut atau nggak mau makan gitu kan, dia pengen dapat imbalan dulu baru bisa melakukan seperti itu, termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan seperti itu. Ini yang akhirnya antar anak cenderung ketergantungan dengan imbalan-imbalan tersebut. Ini adalah motivasi internal juga, eksternal juga. Yang kita harapkan adalah ini motivasi yang internal. Jadi murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah, kita ingin motivasinya atau motivasi dia berperilaku itu yang dari internalnya. Jadi ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif itu.
Jadi untuk menghargai dirinya, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini yang apa namanya ya, yang kita harapkan ke depan. Sini jadi kalau kita dihubungkan dengan pertanyaan yang internal ini, saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi apa ini ke depan? Saya kalau melakukan ini untuk apa? Seperti itu. Itu yang kita harus munculkan ke murid-murid kita. Seperti itu. Bapak Ibu, sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Lanjut ya Bapak Ibu. Itu ada Bu Muai tuh. Bapak pengawas tuh. Bapak pengawas. Bu Muai dulu. Iya, ini nggak kelihatan saya nih. Silakan Bu Muai dulu, Bu Muai. Iya. Disiplin itu kan harus jadi langkah kita sadar dari diri anak sendiri ya. Disiplin agar tumbuh kita sebagai guru. Tadi kan kita tidak boleh memaksa ya. Kita juga tidak boleh menghukum. Harus ada konsekuensi. Nah, supaya terjadi seperti itu, anak tumbuh kesadaran sendiri tanpa kita harus menghukum, tanpa kita marah. Gimana cara kita menyikapinya? Ya. Kalau itu emang apa namanya, kita di tahapan berikut ntar ada ya Bu ya, kita ada kemarin juga gimana caranya kita ntar menerapkan jangan sampai menghukum gitu. Kalau mau menghukum pun ntar terakhir saja setelah tahapan-tahapan yang kita lalui dulu gitu. Kalau bisa ya jangan sampai menghukum seperti itu. Ya di sini kita mau bikin supaya tidak disiplin diri maupun tidak sampai menghukum anak atau murid kita, ya kita tentunya membuat kesepakatan dulu gitu, kesepakatan atau ntar kita akan bahas selanjutnya tentang keyakinan kelas ini gitu. Jadi kalau kita udah membuat kesepakatan atau kelas-kelas ini, insya Allah muncul disiplin dari kita sebagai guru ataupun dari siswa, ntar disiplin diri dari siswa tersebut. Karena ini di keyakinan kelas ataupun di kesepakatan kelas mereka juga kan yang merumuskan seperti itu. Ntar juga kita juga di sini ada tahapan berikutnya yang ada istilahnya restitusi segitiga ya Bapak Ibu, ntar kita akan bahas juga. Insya Allah dengan segitiga restitusi yang sudah saya jalani juga selama ini gitu, setelah mendapatkan teori ini, alhamdulillah gitu anak sudah mulai terbiasa dan mudah-mudahan menjadi budaya yang positif di sekolah kita seperti itu. Mungkin Pak Acep ada yang mau ditambahkan Pak Acep? Pak Acep? Gimana Bu Mai? Iya Bu. Pak Maswi tuh. Ya. Pak Maswi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bardiah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama yang ingin saya komentari tentang paradigma. Jelas Bu suara saya? Jelas Pak. Nah ini dilema ini bagi kita untuk mengubah ke paradigma baru ini dilema karena dari kita sendiri belum mampu implementasikan, belum mampu mengaplikasikan di lingkungan pendidikan, terutama ya di SMA Negeri Keragilan ini. Nah, yang ada ini paradigma lama yang dianut
dari pimpinan juga. Mestinya, makanya saya ikut ini sangat mendukung gitu dengan acara seperti ini, gitu. Nah, kita harus, yang sudah saya katakan, mari kita introspeksi diri, mari kita mengoreksi diri sendiri, sejauh mana kita melaksanakan tugas ini. Yang pertama tentang tadi hukuman dan konsekuensi. Nah ini terus terang saja sudah saya lakukan. Kenapa tata tertib di SMA Negeri 1 tidak disosialisasikan? Karena saya sedikitnya sudah tahu, Bu. Baik informasi langsung dari Pak Acep dan Bu Bardiah maupun dari guru penggerak lainnya. Saya selalu mengadopsi lah, baik guru penggerak di SE maupun di SMP dan SMA. Alhamdulillah saya punya akses gitu ke sana. Nah akhirnya dalam melakukan tindakan terhadap siswa, apa yang sekarang ini dibahas ini sudah saya lakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Artinya beda dengan tindakan saya pada waktu sebelum ada guru penggerak, Bu. Main comot saja, tetapi sekarang sudah saya lakukan. Ketika ada anak yang bermasalah, saya panggil, saya rayu, saya omongin. Yang tadi pagi saja ada itu wali kelas Bukit Triani, siapa itu pakai sepatu merah. Saya ajak ke kantor, ke ruang saya omongin. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ibu Bardiah itu. Kalau kita telusuri, kenapa sih kita susah ini mengubah paradigma ini? Iya, Pak. Nah, inilah apa tugas kita bersama, Bu Bardiah dan Pak Ajat sebagai guru penggerak, saya yang paling tua di situ. Mari kita bersinergis gitu, agar mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Itu, Bu. Ya memang antara hukuman dan konsekuensi itu lebih positif ke konsekuensi. Saya condongnya ke konsekuensi. Karena memang apa yang dipaparkan oleh Bu Bardiah itu berdampak positif. Itu saja, Bu. Sementara saya menggarisbawahi, mengomentari. Mudah-mudahan ini adalah perubahan ke depan agar kita semuanya ini bertanggung jawab dan meningkatnya mutu pendidikan, terutama dalam akhlak anak, Bu. Karena di SMA. Iya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya Pak. Saya lanjut, Bu. Kalau ini bisa lagi dipersingkat lah. Screen share lagi. Ini mungkin tadi yang kata Bung Ai tanyakan tadi keyakinan kelas. Mengenai keyakinan kelas, kenapa kita untuk mewujudkan ini, kita awalnya dari tahapan-tahapan ini dulu ya Bu. Keyakinan kelas. Mungkin kemarin juga kita sudah sharing bareng, ngobrol ya sebelum kita di awal semester 2. Kita sudah ngobrol sedikit tentang keyakinan kelas. Dan alhamdulillah semua wali kelas juga sudah melaksanakannya. Di sini mengapa sih keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar peraturan atau mengapa kita harus mengikuti peraturan memakai helm, atau kita kenapa harus memakai masker seperti itu. Kalau memakai helm itu kira-kira apa yang kita peroleh Bapak Ibu? Maksudnya kita mengapa mengikuti peraturan memakai helm seperti itu? Apa Pak? Pak Ajat yang suka naik motor. Ya siap, Bu. Kenapa, Bu?
Kenapa kalau itu kan ada peraturan tuh, peraturan kita harus memakai helm apabila berkendaraan bermotor seperti itu. Untuk apa? Intinya gitu, Bu, Pak? peraturan itu dibuat untuk keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan dan kenyamanan. Ya Pak ya. Ini sebenarnya intinya maksudnya begini Bu, kita dalam arti begini nih, kita mentaati peraturan dalam arti intinya mentaati peraturan, hati kita nyaman Bu. Ya. Misalnya kita berkendara bawa SIM atau apa gitu, kita nyaman gitu. Iya. Ya, itu peraturan memakai helm kata Pak aja tadi buat keselamatan dan kenyamanan ya Pak ya. Ya ini yang disebut dengan keselamatan dan kenyamanan ini yang sebenarnya disebut dengan keyakinan ya Pak Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita bikin keyakinan kelas? Yaitu apa namanya kalau kita sudah tahu alasannya, insya Allah kita dengan peraturan memakai helm itu tidak apa namanya, tidak ada termotivasi dari ekstrinsik gitu ya Pak ya, dari luar, tidak termotivasi karena takut dihukum atau takut ya dihukum polisi atau ditilang gitu ya Pak ya. Tapi kita sudah masuk ke motivasi intrinsik kita, keselamatan gitu, agar kita selamat seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kita harapkan ya muncul dari diri anak-anak peserta didik kita gitu, dari anak-anak murid-murid kita gitu. Makanya kenapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas ini bukan istilahnya paksaan. Beda ya Bu ya kalau misalkan kita pakai helm dengan memakai helm karena peraturan sama kita pakai helm itu karena untuk selamat, itu beda kan rasanya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau pakai helm bukan karena Bapak polisi gitu kan, bukan aturan, karena emang kita mau selamat gitu kan, beda gitu. Beda kalau kita memakai helmnya karena aturan seperti itu. Muncul dari diri kita pribadi seperti itu. Ya itu yang kita harapkan ke anak atau ke murid-murid kita. Jadi kita bikin keyakinan kelas tuh yang muncul dari diri pribadi murid-murid kita seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ya itu ya nilai keselamatan itu yang kita tekankan, itu bukan peraturan harus memakai helmnya. Seperti itu. Ya, kemudian di sini pembentukan keyakinan kelas itu emang masih bersifat abstrak ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan peraturan kelas, sifatnya abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kan jelas kan ya, jelas ya Bapak Ibu. Tapi makanya di keyakinan kelas itu kita bikin juga, mungkin ada contohnya, mungkin bukan videonya juga, ntar coba saya share. Mungkin bukan per video ya Bu, tahapan-tahapan saja. Bersifat abstrak, tapi kita sebelum dari peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas yang kita sudah bikin, kemudian kita bentuk keyakinan kelas, itu mereka paham gitu. Kalau kita misalkan tadi keselamatan ini apa maksudnya gitu, mereka juga harus tahu, murid-murid kita tuh harus tahu apa keselamatan itu. Kalau misalkan kalau saya bikin di kelas itu bertanggung jawab apa nih, mereka juga harus tahu gitu, bertanggung jawab kalau mereka datang tidak terlambat, bertanggung jawab kalau ada tugas dikerjakan, seperti itu contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian juga di keyakinan kelas pernyataannya harus mengandung kalimat-kalimat positif ya. Jadi tidak ada istilah dilarang membuang sampah sembarangan, itu udah gitu, harusnya buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi udah pernyataan-pernyataan yang positif seperti itu, tidak yang negatif lagi. Tidak dilarang apa istilahnya di sini ya intinya itu ya, dilarang membuang sampah. Jadi kita rubah sekarang, buanglah sampah pada tempatnya. Atau terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak. Ya. Kemudian ini keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, makanya kemarin juga udah sharing juga ya Bapak sama Ibu, 3-5 saja sudah cukup gitu keyakinan kelas, karena dari beberapa poin itu udah tercangkup semuanya gitu. Karena tadi harus mengerjakan PR gitu kan, itu udah masuk tanggung jawab. Datang tidak terlambat itu juga masuk tanggung jawab atau komitmen seperti itu.
jadi tidak terlalu banyak poinnya. Kemudian di keyakinan kelas juga kontribusi dari seluruh warga kelas. Jadi ya ini, jadi semua warga kelas itu kita libatkan. Ya, kemarin juga kan sudah anak-anak itu mau seperti apa kelasnya atau mau dibawa kemana, seperti itu kan kita sudah arahkan ke peserta didik, ke murid-murid kita. Kemudian di sini yang terakhir, meninjau kembali dari waktu ke waktu. Ini ya Bu, jadi kita keyakinan kelas yang sudah kita bikin, kalau bisa kita pampang di kelas kita pantau dari waktu ke waktunya gitu. Jadi, share screen-nya Bu. Ya, sebulan sekali atau berapa kali sih? Nggak muncul Pak screen-nya. Belum. Pak Cep? Belum muncul. Belum muncul, Masya Allah. Saya ngomong aja dari tadi nggak muncul. Aduh maaf Bapak Ibu. Udah muncul Pak? Belum. Ini ya Pak ya, udah sampai nomor 5 nggak muncul. Maaf Bapak Ibu. Iya, ini meninjau kembali. Jadi kesepakatan atau keyakinan yang kelas yang kita sudah buat itu kita tinjau gitu. Jangan kita biarkan saja gitu. Jadi pampangan atau jadi hiasan di dinding saja. Jadi kita tinjau juga. Benar nggak kalian sudah tanggung jawab itu selama ini gitu. Benar nggak kalian sudah berkomitmen, benar nggak kalian sudah menghormati guru atau teman, seperti kita ulas, kita tinjau lagi. Itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini mungkin ya kita kalau mau tadi ya Bapak Ibu di awal kita mau menciptakan budaya positif, kita harus melalui langkah-langkah yang seperti ini dulu. Jadi sebelum ke lingkaran budaya positif, kita harus menciptakan lingkungan positif dulu. Gimana caranya kita menciptakan lingkungan positif? Ya kita salah satunya tadi ya Bapak Ibu bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu muncul dari apa? Dari peraturan-peraturan kelas atau kesepakatan-kesepakatan kelas yang kita telah lakukan kemarin. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu wali kelas bisa konsisten menjalaninya dan keyakinan kelas yang kita sudah buat, saya pribadi juga mudah-mudahan bisa mengulasnya atau memantaunya dari waktu ke waktu gitu. Ya setelah sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Kalau itu baiknya sih sebulan sekali kita pantau gitu dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan budaya positif itu muncul di SMA Negeri Keragilan ini. Ya, Bapak Masfi juga alhamdulillah sudah banyak terlibat ya. Kita mudah-mudahan terus Pak kita majukan atau kita kita rubah paradigma yang lama atau yang keliru secara perlahan-lahan seperti itu. Ya ini kemarin kesepakatan kelas yang sudah saya buat, ini juga ada punya teman juga yang kemarin dibuat juga. Ada tidak semuanya saya tampilkan, ini harusnya semua tampilkan. Masih menantang. Muncul nggak Bu Muai? Belum Bu. Oh, belum ya? Mau nanya Bu, ada pertanyaan dari Bu Made karena nggak bisa ada suaranya. Bu Made nanya, konsekuensi kan misalnya telat nih Bu kita piket, apa konsekuensinya sebagai guru piket gitu. Terus anak itu kan kadang sering keluar tuh sampai berapa menit nggak datang-datang. Kan sedikit gitu ya. Nah, konsekuensi apa agar anak itu tumbuh kesadaran tidak mengulanginya lagi? Ya, ini kaitannya dengan segitiga restitusi Bu. Ya. Ntar kita ini ya Pak Acep ya. Nah, ini ntar ada tahapannya, mungkin ntar ke segitiga restitusi ntar Pak Bu Made. Ntar kita bahas bareng setelah yang lain. Ya Bu Made ya. Bu Muai. Ya, makanya dipersingkat aja Bu, dipersingkat aja ini materi yang. Ya, saya coba lagi nih
share screen-nya. Kenapa ini nggak mau ya? Selamat datang Bapak Pengawas Pak Suki Suwardi. Selamat datang ya Bapak Suki. Terima kasih. Terima kasih Pak udah bergabung. Masih belum kelihatan ya Pak? Sudah. Tadi udah Bu. Oh tadi udah. Bentar, saya ulang lagi. Ke delete lagi. Belum Bu, belum muncul. Oh, udah. Ya, ini beberapa tahap kemarin dari keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas yang sudah dibikin, mungkin Bapak Ibu juga punya dokumennya masing-masing ya. Kemarin karena sudah melaksanakannya, alhamdulillah semua wali kelas berkat instruksi Bapak Kurikulum dan dukungan dari semua pihak, termasuk Pak Suki dan Pak Maswi kemarin. Terima kasih Pak. Nah ini salah satu tahapannya kemarin ini masukan dari semua kelas ya. Saya tempel kemarin ke dinding, kemudian saya bahas kemarin tuh saya bacakan satu-satu gitu. Emang ini waktunya tidak cukup sehari Bu, ini saya beberapa hari ini membahasnya juga. Terus akhirnya sampai terbentuk ini yang sudah dipampang di kelas sebelumnya 1. Insya Allah kedepannya ntar saya akan tinjau dari waktu ke waktu tadi kan berdasarkan itu. Tiap bulan insya Allah saya mau evaluasi dengan anak-anak apakah sudah bertanggung jawab atau sudah belajar bekerja sama, kemudian saling menghormati kemarin yang kita sepakati seperti itu keyakinan kelas yang muncul. Bapak Ibu, mungkin ntar Bapak Ibu yang lain bisa ditempel keyakinan kelasnya masing-masing di kelas masing-masing sehingga kita bisa meninjaunya antar ke peserta didik kita di sekolah. Lanjut ya Bu ya, sebelum ke segitiga restitusi, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan di sini ya Bapak Ibu. Ada kesenangan, kemudian bertahan hidup, penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, ini kita ke kasus aja ya Bapak Ibu ya. Kapan anak itu butuh kasih sayang, butuh bertahan hidup atau butuh yang lainnya ya Pak, Bu. Ini kasus yang kemarin yang saya alami di SMA, terutama di kelas 10 NIA 1. Sebenarnya banyak sih Pak kasus-kasusnya kemarin, cuman yang saya tampilkan ini saja Bapak Ibu, ini contoh saja. Di sini ada Anggun, Dini, dan Cahya. Ini berdasarkan laporan dari salah satu guru, tidak masuk pelajaran setelah istirahat. Kemudian setelah dipanggil dan ditanya, Anggun menjawab seperti ini. Beli nasi uduk, lapar Bu. Ya kan saya tanya, kenapa Anggun pas jam setelah istirahat tidak masuk pelajaran? Katanya dia keluar beli nasi uduk karena lapar Bu. Seperti itu. Kemudian Dini, di sini saya jawabnya, saya bosan Bu jajan di koperasi itu saja. Dan kemudian kalau di sini Cahya, saya tanya kenapa, dia katanya diajakin Bu sama Anggun dan Dini. Dari sini kita tahu Bu, apa sih kebutuhan dari murid kita, kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari murid kita. Kita juga harus memahami kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh murid-murid kita. Jangan serta-merta kita menjas atau bahkan menghukum murid kita. Jadi kita harus tahu dasarnya atau latar belakang mereka melakukan tersebut gitu. Dan di sini dari 5 kebutuhan itu, setelah saya evaluasi, mungkin Bapak Ibu bisa kali ya mengevaluasi dari 5 kebutuhan tadi. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup katanya. Kemudian ada kesenangan, kemudian penguasaan, cinta dan kasih sayang, kemudian dan kebebasan. Dari kasus ini kira-kira ini kan ada beberapa siswa ya Bu. Si Anggun ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi ini Bapak Ibu? Apa?
Anggun ini kalau dari baca kasus ini, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Anggun sehingga Anggun ini dia keluar dan beli nasi uduk kemudian karena dia lapar. Kebutuhan hidup Anggun. Iya, kebutuhan hidup. Berarti ini bertahan hidup ya Bu ya, untuk bertahan hidup. Karena emang berhubungan dengan kehidupannya ya kan kalau lapar udah untuk hidupnya gitu. Jadi ini Anggun ini dia kebutuhannya ya di poin ini yang di hitam ini dia bertahan hidup, untuk bertahan hidup seperti itu. Karena setiap siswa kan kita perlu tanya gitu apa yang melatar belakangi dia berperilaku seperti itu. Kemudian kalau Dini di sini katanya saya bosan Bu jajan di koperasi itu saja. Kira-kira itu yang masuk ke kebutuhan apa Dini ini? Kesenangan. Kesenangan. Bukan ya, lagi tadinya tuh Bu. Kesenangan, kebebasan mungkin ya. Bukan tadi kebutuhannya itu Bu. Pengen milih yang lebih kebebasan kan? Bu. Kebebasan. Kebebasan. Kalau soal selera kan? Iya. Iya Pak Suki. Kebebasan. Dia maksudnya dia pingin yang lain seperti itu kan ya. Dia iya jadi kan bebas memilih dia berarti kesimpulan bebas memilih. Ya. Jadi ini Dini ini kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi gitu. Jadi kita ntar kan mencarikan solusi gimana caranya anak ini terpenuhi kebebasan di dalam hal kebutuhan kebebasan ya dengan cara ya tadi kalau kita di koperasi hanya kalau nggak di kantin hanya jajannya itu aja gimana caranya kita menyediakan yang bervariasi seperti itu. Gurunya pada jualan semua. Gurunya pada jualan iya Pak. Semua dengan bervariasi. Gurunya pada jualan yang satu agar gitu ya satu bubur kacang ya Pak ya. Iya. Biar anak terpenuhi semuanya gitu. Iya. Nggak ada alasan kan anak kalau misalkan mau keluar sekolah gitu atau nggak masuk pas jam pelajaran ya Bapak Ibu ya ini Pak ya jadi Bapak Ibu contoh-contoh kecil yang kadang-kadang kita tidak sadari kita hanya bisanya saya pribadi gitu marah tanpa melakukan apa sih yang melatar belakangi perilaku mereka itu ya itu gitu apa namanya kita lakukan gitu. Harusnya kita tahu apa sih yang mereka lakukan itu, apa sih yang melatar belakangi mereka itu gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka juga seperti itu. Ini juga ada foto ini yang nge-share ada temennya di grup yang nge-share. Ini ada foto siswa kita yang tidur ketika belajar, mungkin tidak saya atau beberapa guru saja yang menyaksikan atau mengalaminya, tapi mungkin hampir semua guru ya Bapak Ibu kalau misalkan antara pergantian pelajaran terutama ya Bapak Ibu ya pasti anak itu menunggu pelajaran berikutnya tiduran kalau kelamaan mungkin masuk ini beneran ya nggak Bapak Ibu ya ini boleh berkomentar Bu kenapa Bu boleh berkomentar ya Pak silakan Pak. Ya, berkaitan dengan kebebasan tadi, memang setiap manusia memiliki hak kebebasan untuk memilih apa yang dia sukai. Tetapi perlu diingat bahwa setiap kebebasan yang ada pada diri manusia itu juga dibatasi oleh aturan-aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Nah, itulah bahwa kita bebas tetapi tidak sebebas-bebasnya. Harus mengikuti aturan-aturan yang ada, begitu kira-kira. Jadi itu juga perlu ditanamkan kepada siswa. Anda bebas memilih apa saja makanan, tetapi ada aturan di sekolah kita, misalnya tidak boleh keluar dari wilayah atau lingkungan sekolah kita. Nah, itu namanya bebas, tapi dibatasi oleh aturan. Tidak seperti bebas sebebas-bebasnya. Itu tanggapan saya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suki. Ya, maaf ya Bapak ya. Mungkin karena Bapak telat masuknya. Tadi di depan sudah dibahas Pak tentang paradigma juga, terus tentang ini apa namanya gimana caranya itu
perilaku anak, ada juga disiplin, kemudian sudah dibahas. Ya karena kita sudah menerapkan kedisiplinan, kemudian tadi juga kita sudah merubah paradigma yang lama gitu. Insya Allah dengan adanya disiplin itu mereka tidak sebebas apa yang kita tidak inginkan juga gitu Pak. Karena emang juga mereka dari tadi ada keyakinan kelas juga sebelumnya, jadi mereka sudah tahu gitu peraturannya, yang akhirnya muncul keyakinan kelas sehingga mereka tidak melakukan kebebasan yang sebebas-bebasnya atau semau mereka seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, ini kenapa Pak? Halo Bu Bar. Iya, ya Pak. Izin saya mau komentar. Boleh? Iya, Pak. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih yang kedua kalinya ini. Saya teringat ini Pak Suki ketika diklat OJT itu lalu begini. Jadi rindu dengan seperti ini gitu tuh. Karena kalau di forum resmi itu belum tentu bebas mengungkapkan gitu Bu Bardia. Saya tadi ada masalah kasus ini ya. Ini identik dengan kesiswaan sih masalahnya ini Pak Suki. Iya. Ya Pak, ini sama-sama Pak, bukan kesiswaan aja Pak, semuanya. Terus. Nah, menyikapi kasus tadi, kita korelasikan dengan apa yang terjadi fakta di lapangan di SMA Negeri 1 Keragilan, anak ini selalu mengada-ada, Bu Bardia. Dengan berbagai dalih ke WC, kemana, alasan jajan ini. Padahal di WC itu merokok. Nah, dikaitkan juga dengan tadi Pak Suki, kebebasan ini dibingkai dengan aturan. Bagaimana ketika ada anak yang melakukan seperti itu, merokok di WC, kemudian tidur ketika pergantian jam pelajaran. Ini fakta, saya juga menemukan sendiri kasus ini. Nah, lalu anak itu saya panggil, malah kan lari. Saya samperin terus, saya kejar terus, saya omongin bahaya merokok walaupun saya perokok berat. Karena mereka kan belum waktunya. Kalau saya mah sudah ini dapat utang juga nggak masalah kan gitu. Mereka mah dapat dari orang tua, kasihan kan gitu. Bagaimana menyikapi kejadian seperti ini Bu Bardia? Sementara di dalam Merdeka Belajar seharusnya seperti itu. Bagaimana tuh Bu? Ya, baik Pak. Ntar kita jawab ke set berikutnya ya Pak ya. Karena waktunya dibatasin juga ini Bapak Ibu rekamannya. Pak ya, ntar saya ini ke sini aja deh langsung. Mungkin yang menarik tadi Bu Made dan Pak Maswi barusan, kita ke sini saja dulu. Ini Pak, ini mungkin salah satu cara yang sudah kami pelajari di guru penggerak ini ya Pak, di modul 1.4 ada namanya segitiga restitusi di sini Pak. Ya, apa sih restitusi itu? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, maksudnya di sini kita tentunya ya Pak memanggil anak tersebut, kemudian kita tanyakan alasannya mengapa seperti itu, dan kita tanya akibatnya apa, kemudian sampai solusinya seperti apa. Itu mereka yang biar mengungkapkan sendiri gitu Pak. Konsekuensinya apa, akibatnya apa, akhirnya seperti apa. Ntar kamu kalau seperti ini jadi apa, seperti itu Pak.
Mungkin ini ada contoh sedikit ya Pak yang pernah saya lakukan, tapi ini ya tidak se-ekstrim itu karena saya belum memvideokan. Sebenarnya pernah ini Pak di itu apa namanya dilakukan melihat kasus yang merokok di WC, cuma saya belum sempat ya. Jadi belum memvideokannya. Misalnya ini mungkin ada satu siswa, ada 2 siswa saya, ini ada siswa saya ngajar dan ini ada siswa. Kedengeran nggak Pak suaranya Bapak Ibu? Nggak jelas Bu. Ya kalau misalnya nggak jelas ya, bawa motor, Julita nggak ada motor itu kan? Mungkin sebelum ini nih dulu. Jadi di tahapan ini sebenarnya Pak, di tahapan kita apa istilahnya ya, merubah anak itu menjadi lebih baik itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Jadi di sini kita apa ya, membesarkan anak dulu gitu. Bahwa dia yang melakukan kesalahan itu bukan dia saja. Dan di sini kami sebagai pendidik tidak akan menyalahkan ya. Tapi di sini kita akan memvalidasi tindakan yang salah itu. Jadi di sini kenapa sih alasannya kamu merokok seperti itu. Kamu keluar sekolah, pasti mereka punya alasan Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari situ kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang mereka pahami gitu, yang mereka tahu. Karena kita juga kan tadi kan udah bikin kesepakatan atau ada aturan-aturan dari sekolah atau kita udah membuat keyakinan-keyakinan kelas, kita ingatkan lagi keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar seperti itu. Jadi sampai akhirnya kita nanya kalau kalian melakukan seperti itu apa akibatnya seperti itu. Kalau kalian merokok apa akibatnya? Apa untungnya atau apa ruginya buat kalian seperti itu. Kita tanyakan sampai ke sana. Dan kalau seperti itu kita tanyakan juga ke mereka solusinya apa. Mereka yang berpikir gitu Bapak Ibu. Mereka yang berpikir akibatnya apa, kerugiannya apa. Jadi mereka yang biar berpikir dan menyadarinya sendiri. Terus akhirnya sampai ke tahapan kita ntar solusinya harus seperti apa kamu, harus seperti apa si siswa ini. Dan sampai mungkin tahapan kamu ntar kalau begini terus mau jadi apa, kedepannya mau jadi apa, Bapak Ibu. Jadi sampai situ tahapan-tahapannya gitu, ya Pak Bu Made. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Jadi kita panggil anaknya, kita ngobrol, ya kita tanyakan tadi tahapan-tahapan itu. Ya mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita atau murid-murid kita bisa ya tadi berubah seperti itu. Katanya karena ini juga ini ada salah satu dua ya murid saya yang di sebelumnya sebelumnya satu yang sering telat saja. Kemarin ditanya alasannya kenapa, ternyata katanya motornya gantian. Padahal temannya ada yang bawa motor juga, kenapa nggak bareng gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah telat. Tapi mungkin ntar kalau misalkan itu mohon Bapak Ibu yang ngajar kelas sebelumnya satu ini dipantau juga masih telat apa tidak, karena buat evaluasi kita juga. Ini kemarin pakai topi di kelas, setelah restitusi juga alhamdulillah nggak pakai topi di kelas. Jadi hal seperti itu ya Pak Mas Dwi, mungkin kita sharing lagi ya di luar. Ya ini yang ini ya Bapak Ibu ya, waktunya juga ini terbatas. Ntar saya yang lain ini tadi langsung ke segitiga restitusi karena emang posisinya di sana. Ya Bapak Ibu, Pak Mas Dwi gimana Pak? Saya Bu Bardia, Pak. Bu. Ya Pak. Ini mohon maaf sebentar Bu ya. Ya Pak Jat. Tadi kan Bu Bardia membuka dengan kata paradigma.
Dan bahkan tadi kan ya? Di awal pembukaan Bu Bardia itu membuka dengan kata paradigma, Bu ya. Iya, Pak. Di situ dijelaskan apa sih paradigma itu, dan saya dibawa alur ke sana tuh, Bu. Iya, paradigma, itulah, tahulah sedikitnya. Nah, ini restitusi itu apa, Bu? Karena saya buka di ini restitusi. Mohon maaf, Bu ya, Bu Bardia ya. Iya, Pak. Saya buka di Google, restitusi ini adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Maksudnya restitusi yang dimasukkan Bu Bardia itu bukan, Bu? Maksudnya tuh, jadi segitiga restitusi itu. Iya, segitiga restitusi. Kalau menurut Gosen yang ini yang kami pelajari ya Bapak, di sini menurut Bapak Gosen di sini, Gosen 2004 di sini tadi Bu tadi awal. Ya. Di sini kalau menurut Gosen 2004, restitusi adil itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Jadi kita di sini. Terima kasih Pak. Tadi saya agak menyimak mungkin tadi ya. Iya. Kalau tadi paradigma kita berusaha merubah paradigma yang lama ya Pak, paradigma yang kita memaksakan seseorang gitu. Kemudian dengan membujuk-bujuk, merayu-merayu gitu. Karena itu akan membuat efek tidak baik gitu. Seperti itu. Ini apa ya yang dimaksud restitusi di sini? Ya ini yang menurut Gosen 2000. Ya, kita lanjut ya Pak. Yang belum kita bahas ini adalah tentang posisi kontrol. Mungkin yang ini udah ya Pak ya. Kita sebenarnya kalau ini juga kalau kasus yang tidur kita tanyakan dulu dia kebutuhannya apa, dia kebutuhannya belum terpenuhi itu apa. Itu kita perlu konfirmasi juga ke anak yang tidur itu gitu. Tapi kemarin belum sempat menanyakannya. Posisi kontrol sini Bapak Ibu, di sini ada penghukum, kita tuh kontrol posisinya ada di mana, kemudian pembuat orang merasa bersalah, ini ya kita mungkin masih di sini, saya pribadi mungkin di sini pembuat orang merasa bersalah, saya juga masih di posisi 2, kemudian teman, ya monitor atau pemantau, ya kemudian manajer ini belum mungkin ya Bapak Ibu kalau saya gitu. Silakan Bapak Ibu posisi kontrol posisi Bapak Ibu ada di mana untuk tahap ini. Tapi diharapkan di sini kita semuanya berada di posisi manajer. Insya Allah ya Bapak Ibu ya kita bertahap ya Bapak Ibu. Ya ini posisi kontrol yang penghukum, kemudian di sini ada pembuat merasa bersalah ya. Ini emang yang membuat merasa bersalah ini saya pribadi sering melakukannya dengan terutama dengan kata-kata biasanya ya Pak ya mudah-mudahan ke depan kita bisa menghilangkan apa namanya kebiasaan-kebiasaan ini gitu. Posisi-posisi yang tidak baik ini kita hilangkan. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kita adanya di sini aja nih di teman, pemantau dan manajer. Mudah-mudahan sampai ke manajer. Tahap demi tahap ya Ibu, Bapak. Di sini Bu. banyak. Kenapa Bu? Boleh komentar? Ya. Ya, berkaitan dengan posisi kontrol ya Bu. Ya. Kalau bicara di manajemen sumber daya manusia, ada POAK, planning, organizing, termasuk terakhir adalah actuating dan controlling. Iya. Seorang manajer harus menguasai ilmu itu. Tetapi semua itu dalam melakukan kontrol itu ada reward and punishment, Bu. Dalam untuk meningkatkan kinerja organisasi, ataupun juga lembaga, ataupun juga bagian-bagian yang ada di lembaga tersebut, maka perlu ada reward and punishment.
Jadi bagaimana ini kalau misalnya katakanlah hukuman itu kan bisa dikategorikan sebuah punishment gitu kan. Sementara misalnya yang bagus katakan reward. Sementara kata ibu kita harus berada di teman, bahwa menganggap siswa itu sebagai teman, kemudian ditanya baik-baik. Tapi terkadang kita mendapatkan siswa-siswa yang memang susah gitu kan. Sementara dalam teori manajerial pun juga ada reward and punishment. Yang saya tanyakan, punishment seperti apa yang tepat di dalam, katakanlah di Belajar Merdeka ini, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suki atas pertanyaannya. Ya ini Pak, ya emang di hidup ini ada reward dan punishment ya Pak ya. Nggak mungkin kita ngasih reward aja tanpa memberi yang itu, tanpa memberi punishment. Ya sebenarnya ini bentuk punishment ini adalah bentuk yang terakhir yang kita lakukan Pak, setelah kita melakukan tahapan-tahapan tadi seperti itu. Sebenarnya penghukum itu tidak apa-apa gitu, asal kita sudah melewatin hal-hal tadi yang restitusi, apakah tidak sudah kita melakukannya gitu. Kemudian apalagi tadi keyakinan kelas itu, apa kita sudah melakukannya gitu. Dari tahapan-tahap itu, terutama restitusi Pak ya, kalau misalkan anak-anak itu tidak berubah-berubah juga gitu, masih itu juga gitu. Setelah kita tanganin itu, sebenarnya sah saja kita memberi punishment gitu, tapi itu adalah bentuk atau jalan terakhir setelah kita melakukan tahapan-tahapan yang tadi itu gitu Pak. Oke, siap. Jadi jalan terakhirnya? Iya, cara terakhir setelah itu. Terakhir. Tapi insya Allah dengan cara-cara restitusi itu tidak adalah Pak yang namanya hukum-hukum seperti itu. Cuma masalahnya Bu, di sekolah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, ini saya sudah coba menerapkan manajer, posisi manajer saya, mungkin belum sebagus atau sesempurna manajer-manajer di perusahaan besar sana. Ini saya coba sedikit menerapkan di kelas. Kelas siapa ini Pak Ajak? Kalian masuk jam. Tadi masih sampai jam berapa? Mungkin videonya ini nggak jelas nggak ini, Bu Muai? Jadi pokoknya sebisa kalian atur waktunya, kalau istirahatnya 15 menit, pokoknya saya kasih sebisa mungkin 15 menit itu. Ini sebenarnya ada beberapa kalau misalkan kalian telat maksudnya apa akibatnya? Allah. Kalau kalian telat masuk, akibatnya apa? Umaya, apa? Akibatnya apa kalau telat masuk? Karena itu bukan akibat. Ya, akibatnya apa? Jadi, karena tidak menepati janji. Tidak menepati waktu, tidak disiplin waktu. Ninok, lagi Nok. Kalau berkaitan dengan pelajaran apa? Ketinggalan pelajaran. Terus apa lagi? Yang ngerti materinya, ketinggalan pelajaran. Terus apa lagi? Ke teman-temannya gimana akibatnya? Kecewa. Nah, akibatnya kalau telat, teman-teman akibatnya satunya ditutup. Wah. Apa? Yes. Emang tadi kalau ke pelajaran katanya akibatnya ketinggalan kan pelajarannya, jadi nggak ngerti pelajarannya. Kalau ke teman-teman efeknya gimana? Teman di kelas ganggu, iya kan ada temennya. Terus udah belajar, belum bisa. Ini nggak bisa ngerawat berarti. Ya. Jadi gimana nih solusinya? Semuanya kan sebar biji. Solusinya gimana Umaya? Jangan dihapus. Jangan mengulangi apa? Nanti kan ngomong dihapus. Jadi tambahin kedua. Sudah masuk yang masuk. Ya, gimana caranya mau ke kamar mandi? Izin ke WC dulu Bu Kardia. Sebentar. Ya Pak, silakan Pak. Ya,
Ya, jangan sampai kalian rugi karena materi. Ya Bapak Ibu, itu sedikit contoh. Mungkin nggak tahu jelas apa enggak ini videonya. Tadi restitusi udah ya Pak, Bapak Ibu sudah dijelaskan juga. Ini tahapannya. Kemudian ini 9 ciri restitusi, bahwa restitusi itu katanya bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan alternatif-alternatif yang lain. Kemudian restitusi itu ke dalam dirinya, dalam diri murid tersebut. Kemudian restitusi kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan, jadi karakter siswa yang kita tekankan di sini. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi solusinya seperti apa. Kalau dia tadi ngerokok ya keluar sekolah, apa kira-kira solusinya gitu agar mereka tidak merokok atau tidak keluar sekolah. Dari pihak murid dan dari pihak sekolah solusinya seperti apa, seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini kadang-kadang ada anak yang akhirnya minder ya Bapak Ibu, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Ya ini salah satu manfaat dari restitusi tersebut. Ya, kemudian ini contoh tadi ya Bapak Ibu. Ntar mungkin kalau misalkan lebih jelas kita share bareng. Saya merasa senang karena ketika saya melanggar testimoninya positif semua anak-anak yang telah direstitusi, yang mereka merasa senang karena diperhatikan gitu Pak. Mereka merasa senang karena diperhatikan oleh guru itu tidak di depan teman-teman. Kadang-kadang anak kan yang mencari perhatian ya Bapak Ibu, dia melakukan sesuatu itu dia justru mencari perhatian Bapak Ibu gurunya. Dan diberi masukan ya supaya tadi yang posisi manajer itu sebenarnya Bapak Ibu ketentuan yang telah kita itu intinya adalah terima kasih mengobrol itu bersama-sama dengan murid ya, kemudian mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia berlaku itu ya dia harus tanggung jawab, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Seperti itu intinya kalau kita posisinya manajer itu. Tadi kan saya tanyakan ke murid itu akibatnya solusinya apa, akibatnya apa, solusinya apa. Sebenarnya itu. Terakhir sekian dan terima kasih. Bapak Ibu ada yang perlu diskusikan lagi? Bu Bardi ya. Kita di luar ini kita kenapa Pak? Bu Bardi ya, mohon izin. Ya Pak, perhatiannya, atas masukannya, atas sarannya. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Keragilan dengan kita bersinergi, dengan kita menjaga kekompakan kita bisa memajukan SMA Negeri Keragilan. Bapak Ibu. Amin. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.